Pertama, kami sangat mengapresiasi yang dilakukan teman-teman dari Desa Tulungrejo, khususnya teman-teman milenial ya. Bagaimana Tulungrejo yang punya potensi untuk kopi yang selama ini kalau panen itu hanya dijual bijinya saja. Betul. Nah sekarang mulai diolah. Nah itu yang kita nilai added value di situ, ada nilai tambah. Jadi tidak sekedar kita menjual itu dalam bentuk mentahan, tetapi ini sudah kita olah. Sekali lagi ini adalah hal yang luar biasa. Apalagi kemudian ada keinginan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Tulungrejo bahwa ini nanti akan menjadi masuk komoditi ekspor. Artinya apa? Kalau itu mau komoditi ekspor, itu tidak sekedar ekspornya, memang oke, secara ekonomi itu bagus, tetapi bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kopi kita, pengolahan kopi kita itu punya nilai kualitas yang tinggi yang diakui secara internasional. Itu yang sekali lagi sangat kita apresiasi itu. Ini saya kira hal yang luar biasa, dan ini kalau ini menjadi yang bagus, saya kira ini akan menjadi percontoh di Kabupaten Blitar, bahkan mungkin nanti secara nasional. Sebagai wujud syukur bisa menggelar kegiatan serupa yang kedua kalinya, turut dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kepala Desa Tulungrejo yang diserahkan kepada Ketua Pokdarwis Desa setempat dan diserahkan pula kepada Kabid Sarana Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar yang turut mewakili Kepala Dinas. Menghadirkan terutama masalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang untuk melatih warga kita demi kelancaran terutama masalah pertanian yang ada di Desa Tulungrejo dan terutama Basarnas yang dari Trenggalek karena sini rawan bencana terutama yaitu lahar Gunung Kelut dan longsoran yang berada di Dusun Sumbergondo dan Dusun Celeng. Maka ini kami adakan untuk pelatihan-pelatihan demi ketentraman warga kita yang di Desa Tulungrejo ini. Kami bangga atas terutama dari Dinas Pertanian, terutama masalah kopi dan masyarakat kita. Ini bisa mengelola kopi yang baik, maka dengan kelompok tani yaitu masalah Mekarsari yang di Tulungrejo bisa maju, bisa senang. Dan kopi yang dikelola ini mudah-mudahan bisa ke luar negeri maupun ke kalangan terutama masalah kalangan warga yang berada di Indonesia. Ini yang kami harapkan. Kabupaten Blitar adalah daerah yang tanahnya subur dan kopi adalah potensi hortikultura yang luar biasa. Anak-anak muda saat ini mengangkat potensi kopi melalui Pokdarwis dan terus berinovasi untuk belajar dan mengembangkan hasil kopi yang beragam dan berkualitas sehingga bisa diterima di lidah masyarakat. Di Tulungrejo ini produksi kita mencapai sekitar 50 ton per tahun dengan luasan tidak kurang sekitar 200 hektar, di mana kopi-kopi ini merupakan kopi yang ada ditanam di daerah perkebunan rakyat, misalnya kebun rakyat, dan juga beberapa petani ini bekerja sama dengan perhutani sehingga mereka menanam kopi di lahan-lahan perhutani. Dan kopi di sini memang mayoritas terus terang aja terkait kabupaten. Ya, untuk varietas ini memang lebih banyak di Robusta karena memang kopi istilahnya untuk datarannya memang rata-rata masih di bawah 800. Meskipun masih ada kopi-kopi Arabica. Kopi Arabica di sini memang tidak terlalu luas, hanya sekitar 200 sampai 300 hektar. Ini pun hanya di sekitar kecamatan Selorjo dengan Ndoko, jadi terutama di Resapombo dan Ampel Gading. Jadi itu beberapa gambaran komunitas kopi yang ada di Kabupaten Blitar. Inilah proses pelatihan kopi yang diikuti oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Desa Tulungrejo. Dengan menghadirkan narasumber, mereka mengikuti dan menyimak pengembangan pengolahan biji kopi dengan seksama. Selain itu, turut dikenalkan pula dengan satu alat yang digunakan untuk memasak biji kopi, sehingga bisa semakin cepat dan menghasilkan bubuk kopi yang berkualitas. Jangan terlalu hitam. Nah, nanti ketika kita sangrai atau kita roasting,
setelah bunyi tek itu pecah biji kopi pertama kali Pak, namanya first crack. Jadi setelah crack itu ditunggu beberapa menit baru kita matikan. Kita nggak boleh nunggu yang warnanya sampai hitam, karena kalau hitam itu yang sekali lagi yang kita konsumsi adalah arang Pak, bukan kopinya Pak. Jadi zat atau nutrisi yang ada di kopi akan habis, sama seperti halnya ketika kita makan sate, bakar ngantek ireng dimangan. Nah, otomatis yang kita makan adalah arangnya, hasil pembakaran dari daging. Nah, nanti selesainya roasting itu di mana? Ketika tercapai proses. Jadi setelah kadar gulanya ini terbakar, lalu kita tunggu beberapa saat crack, bunyi crack, kemudian kita hentikan proses sangrainya, lalu besoknya baru kita bisa menikmati gitu. Nah, sedikit saya terangkan Pak, di sini ada tekanan api Pak. Jadi kalau kita pakai bagusan mana? Ya kalau tidak punya, sementara ya bagusan yang punya kita di rumah Pak, teflon atau penggorengan biasa. Tapi kalau sudah punya ibaratnya anggaran untuk membeli, ya bagusan ini, karena mau nggak mau dia tetap rata Pak penggorengannya hasilnya. Di sini ada tekanan api, di sini ada suhu Pak. Jadi tidak main kira-kira Pak. Semua ada aturan mainnya. Jadi ketika di suhu berapa, ini suhu Pak, ada suhu. Di suhu berapa nanti kopi akan dimasukkan. Nanti boleh mencoba. Jenengan semua boleh mencoba ke sini. Oke. Kita mau masuk di suhu berapa ini nanti? 200 derajat. Jadi bagaimana kita lebih menggiatkan lagi, kenapa seperti Tulungrejo ini juga ternyata potensinya cukup tinggi, sehingga kami berharap bahwa kopi Tulungrejo ini juga seperti teman-teman yang lain lah, bisa mengangkat mereka. Karena terus terang ini di kopi Tulungrejo sebenarnya hari ini juga semacam apa ya, boleh dikatakan pra-launching lah, pra-launching yang namanya nanti itu adalah Ganda Wangi, ini yang akan kita launching. Terus terang ini juga akan kami fasilitasi terkait perizinannya mulai dari PRT, NIB-nya sampai ke sertifikat. Jadi pemerintah daerah akan mendorong, nanti akan kita terus lihat monitoring lewat dinas terkait, dinas pertanian atau kemudian dinas perdagangan, saya kira begitu ya. Dan ini sekali lagi inisiasi ini yang penting dari teman-teman di khususnya milenial ya, khususnya melihat. Kita melihat memang kopi itu menjadi lagi tren ya, menjadi tren. Dan itu adalah namanya peluang. Peluang ini loh yang diambil salah satunya oleh teman-teman dari Desa Tulungrejo. Dan itu sangat bagus. Sangat bagus. Dan kopi, saya membaca banyak literatur bahwa itu nanti perkembangan ke depan itu permintaan akan terus semakin tinggi. Betul. Dan kita harus bagian dari itu, bahwa kita bisa mensuplai itu, permintaan dunia.